Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur, saya dari kelas 11 Agama MAN 17 Jakarta. Yang pertama, yang saya hormati Bapak Budoyo Budi Sidarto selaku guru pelajaran bahasa Indonesia MAN 17 Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cerpen, yaitu langkah-langkah dalam membuat cerpen. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian cerpen. Cerpen merupakan suatu karya sastra yang dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang suatu tokoh atau suatu cerita fiksi yang dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan suatu yang dialami suatu tokoh. Selanjutnya, langkah-langkah membuat cerpen. Yang pertama, tema. Tema adalah merupakan unsur intrinsik cerpen yang menjadi sebuah ruh atau nyawa yang ada di dalam karya proses seperti novel. Tema biasanya disebut ide utama dalam membuat cerita, karena tema adalah penentuan latar belakang dari cerita tersebut. Tema cerpen saya adalah pertandingan sepak bola. Yang kedua, judul. Judul adalah suatu kata yang diambil dari sebuah pemikiran untuk menulis sebuah karya sastra. Biasanya judul itu harus singkat, padat, dan jelas, bersifat menarik agar pembacanya terkesan dan ingin membacanya. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah yang menjadi pelaku dalam cerita fiksi atau drama. Adapun penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh atau pelaku dalam novel. Di sini tokoh saya berjumlah 3 orang. Ada aku, teman, dan ibu. Sifat tokoh aku sabar, bekerja keras, dan pendiam. Sifat tokoh teman sombong. Sifat tokoh ibu sabar, peduli, dan telaten. Yang keempat, alur cerita. Alur cerita adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin dengan saksama dan menggerakkan jalan cerita melalui kerumitan ke arah klimaks dan penyelesaian. Alur dibagi menjadi 2, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Latar cerita maju. Latar cerita saya adalah maju. Alasannya karena cerita tersebut menceritakan secara urut dari awal sampai akhir cerita. Yang keempat, majas. Yang kelima, majas dan gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa yaitu pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup. Keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra dan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan perasaan baik secara lisan maupun tertulis. Di sini gaya bahasa saya adalah metafora. Alasannya karena dalam cerita tersebut terdapat majas yang membandingkan 2 hal secara langsung dalam bentuk singkat tanpa konjungsi. Yang keenam, latar cerita. Latar cerita adalah latar waktu pagi hari dan sore hari. Latar tempat sekolah, rumah, ruang makan. Latar suasana memanas, sepi.
Dan ketujuh, pesan janganlah menyerah untuk menjadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.